Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang membahas tentang artikel 7 yang berjudul Pengantar Otoritas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada summarizer yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Optriyanti. Kepada Optri, dipersilakan. Bisa? Pengantar kepada otoritas sosial studi adalah konflik pengganggu pemikiran. Itu menggerakkan kita untuk observasi dan penyimpangan. Untuk mengetahuinya, kita memerlukan penelitian sosial pendekati, berbasis tema dan pendekatan kontroversi. Gambarannya, pendidikan anak usia dini setuju bahwa dasar untuk semua kurikulum dalam lahir hingga usia 8 tahun adalah sebuah pemahaman menyeluruh dari anak pengembangan di sebuah multikultural sosial konteks. Artinya, guru harus mengerti bagaimana anak-anak belajar untuk bergerak dan navigasi secara fisik dan bagaimana anak-anak menggunakan dengan baik keterampilan motorik kasar dengan berbagai cara saat mereka tumbuh. Mereka pasti harus mengerti itu banyak cara anak-anak itu menyampaikan dengan satu lain. Keluarga dan itu orang-orang di perawatan anak-anak, sekolah, dan komunitas pengaturan. Pengetahuan dari komunikasi ini, pengembangan termasuk perspektif dievaluasi dari bahasa, pidato, dan keaksaraan, awal keterampilan dan kompetensi. Guru juga perhatian diri dengan pribadi dan sosial emosional pengembangan dari anak-anak. Studi sosial dijelajahi, konten studi sosial muncul di awal kedua abad sebagai pendekatan holistik untuk kewarganegaraan pendidikan. Kebijakan pembuatan di waktu perhatiin bahwa besar jumlah imigran yang datang ke Amerika Serikat tidak siap untuk tinggal di sebuah masyarakat yang demokratis. Mereka benar perlu ditunjukkan cara menjadi warga. Sekolah adalah yang terbaik tempat untuk memastikan kewarganegaraan itu pendidikan dimulai. Jadi, secara historis, ilmu sosial kandungan bertemu dengan pendidikan kebutuhan masyarakat untuk persiapan warga negara. Dalam materi pembelajaran, untuk mata pembelajaran sekolah ini paling banyak diambil ilmu-ilmu sosial yang berpengaruh waktu sejarah, geografi, kewarganegaraan, dan dicampur bersama sebagai satu mata pelajaran sekolah dengan tujuan membantu anak-anak untuk memahami warisan dan memperoleh keterampilan dan kepekaan dasar untuk partisipasi investigatif dalam masyarakat demokrasi negara kita. Tujuan utama dari studi konten sosial adalah untuk membantu kaum muda orang mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan dan terinformasi dan masuk akal untuk kepentingan publik sebagai warga negara dalam masyarakat demokratis yang beraneka ragam di sebuah dunia yang saling bergantungan. Identifikasi studi sosial mempromosikan kompetensi fix dan mengacu pada disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. Serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam, maka pada tahun awal, masa anak-anak studi sosial berlangsung seperti itu kegiatan beragam seperti ketika anak-anak bersama-sama untuk memutuskan peran imajiner. Metode utama untuk memasukkan studi sosial kegiatan kurikuler adalah identifikasi konten menggunakan proses ilmuwan sosial di dalam cara anak-anak membangun pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan memperoleh dispositions yang melayani mereka sebagai pembelajaran seumur hidup. Sebagai bagian dari pekerjaan sosial studi, guru membantu anak-anak mengembangkan perspektif dan dari berbagai sudut pandang poin.
Kurikulum studi sosial. Akibatnya, topik untuk menyelidikkan pemahaman sosial dan isi pelajaran sosial berasal dari pengalaman anak-anak. Mandat dari berbagai badan-badan negara, bagian, dan federal kita. Pengetahuan guru tentang tradisional disiplin ilmu sosial, sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Dalam proses pembangunan konten pengetahuan tentang studi sosial, wawancara anak orang tua mengunjungi berbagai situs komunitas, membaca biografi dan cerita tentang orang, dan mengamati interaksi orang lain. Anak-anak menambahkan kosakata mereka dan melihat tanda-tanda dan cekatan lainnya bahan. Mereka belajar membandingkan jumlah, mengukur nilai, dan menampilkan hasil eksplorasi mereka. Selain itu, anak-anak mempertimbangkan bagaimana kehidupan sosial mereka tentang kepemilikan serta masyarakat untuk berbagi. Kontribusi budaya dalam penyelidikan studi sosial, sama seperti kita umumnya berasumsi bahwa anak-anak kecil datang ke program anak-anak usia dini dengan seperangkat keterampilan, konsep, dan cara perilaku pribadi. Kita harus mengakui bahwa anak-anak juga terinspirasi mereka ke sekolah tentang pengalaman keluarga dan pengalaman sosial dalam kesamaan. Artinya, mereka membawa konsep tingkah laku yang pantas, realisi, dan kebiasaan cara bereksplorasi berdasarkan pengalaman mereka dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, anak-anak bahwa berbagai pemahaman tentang dunia sosial melalui lensa budaya pribadi. Salah satu definisi budaya adalah kepercayaan adat, bentuk sosial, dan sifat material dari suatu kelompok ras, agama, atau sosial, juga ciri-ciri kehidupan sehari-hari, sebagai penyelam atau cara hidup yang dimiliki oleh orang-orang di suatu tempat atau waktu budaya populer, seperti budaya selatan. Persimpangan kritis pembangunan sosial adalah studi sosial. Harapan di Amerika Serikat adalah melalui kurikulum ilmu sosial, anak-anak akan mempelajari aspek-aspek interaksi sosial yang meliputi keadilan sosial, dan prinsip demokrasi. Keterampilan seperti itu akan memungkinkan mereka menjadi warga negara yang terinformasi dan peduli. Dalam pengertian ini, elemen terpenting dalam pembelajaran sosial terjadi sejak seseorang guru menyapa seorang anak memasuki kelas. Oleh karena itu, banyak pelajaran sosial yang dapat diserap anak dalam interaksi sehari-hari. Pendaluhan otoritas studi sosial. Memeriksa sejarah atau ras kelompok tertentu terkait dengan aktivitas seperti geografi, bahasa, kelas, dan tradisi sama. Pandangan ini juga cenderung bergantungan pada indikator dari luar yang mungkin atau mungkin tidak mewakili gambaran sebenarnya tentang keanekaragaman. Melihat di luar dan memperluas divisi permukaan budaya yang sewenang-wenang dipandang sebagai cara sekelompok orang secara umum memahami dunia mereka. Bagaimana mereka berpikir, merasakan, bertindak, apa yang mereka hargai, bagaimana mereka berperilaku, apa yang mereka hormati, dan apa yang mereka yakini. Pandangan budaya ini membuka pintu untuk mereka memahami kompleksitas definisi keluarga, serta definisi diri seseorang budaya yang melampaui anggapan sewenang-wenang eksternal oleh orang lain dan masyarakat untuk definisi statis, sehingga kemungkinan keluarga untuk memilih dan memilih atributus definisi budaya serta yang diperoleh melalui interaksi dengan budaya dominan dalam masyarakat. Hal ini terjadi bahkan dalam program yang berupaya menerapkan perspektif yang beragam tanpa mempertimbangkan kerumitan yang terlibat. 3 pendekatan yang konformon tetapi tidak tepat adalah: 1. Ada pendekatan yang berpusat pada budaya Amerika Eropa. Yang kedua, ada pendekatan penolakan perbedaan. Yang ketiga, ada multikultural pendekatan. Dalam pengertian tentang istilah budaya dan tren yang mempengaruhi persepsi dan aktivitas masyarakat populer. Guru menyadari bahwa budaya populer selalu berubah. Kekuatan studi sosial pada kurikulum anak-anak di awal. Apa kemudian proses yang dilakukan dan studi sosial bagi kurikulum anak-anak usia dini?
Studi sosial sebagai isi dari proses merupakan bagian yang hidup dan penting dari kurikulum anak-anak masa awal. Studi sosial dipusatkan kurikulum anak usia dini menawarkan harapan bahwa akan fokus pendidikan yang mengembangkan efektif. Anak-anak yang efisien dan etis yang mendekati dunia mereka serta non-simplistik dan penuh pertimbangan. Dengan bantuan guru yang baik, anak-anak tidak hanya akan menyerapkan konten yang berfokus pada pendidikan kewarganegaraan dalam semua permutasi, tetapi juga belajar bagaimana belajar dan bagaimana mempertimbangkan berbagai perspektif. Dalam pendekatan ini, untuk pelajaran penilaian selaras dengan tujuan kurikuler dan pengukuran pembelajaran bergantung pada pemahaman tentang sehari-hari, penerapan diri, pembelajaran berbasis kinerja. Pendekatan semacam itu berfokus pada pemikiran kreativitas dan pandangan kontribusi tentang belajar, yaitu pembelajaran yang membangun atau pelajaran yang mengembangkan pengetahuan baru dengan aktif mengajar pemahaman konsep berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, didasarkan pada penyelidikan yang dibangunkan pada keingin tahu mereka, pelajaran, kekuatan dari kurikulum sosial anak studi yang viral melampaui anti kurikulum dan menuju pemahaman yang benar tentang kompleksitas masyarakat yang beragam, dengan mempertimbangkan kelas sosial dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Karena hal ini mempengaruhi kehidupan anak dan keluarga, serta program anak usia dini yang melayani mereka. Studi sosial melibatkan pemikiran kritis tentang masalah nyata diperiksa dari perspektif berpikir kritis. Saya rasa sekian dari saya. Ada yang ingin disampaikan? Baiklah, itulah penjelasan isi materi dari Optrianti. Selanjutnya ada kuesioner yang akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan artikel yang akan menuntun penulis apa maksud dari beberapa pertanyaan tersebut. Kepada Opi, kami persilakan. Baiklah, sini saya mendapatkan peran kuesioner. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan peran imajiner? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konservasi ekologis? Yang ketiga, apa saja yang melakukan proses ilmuwan sosial? Yang keempat, peran guru memfasilitasi pembelajaran dengan melibatkan anak di dalam topik tematik dan berbasis proyek. Yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah, sekian dari saya. Baiklah, itulah beberapa pertanyaan yang terkait dengan isi artikel. Kemudian ada clarifier. Clarifier yang akan memperjelas dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh kuesioner. Kepada Dea, kami persilakan. Baik, saya akan mengklarifikasi dari pertanyaan Ovi sebagai kuesioner. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan peran imajiner? Ini terdapat pada paragraf ketiga dengan bunyi, maka pada tahun-tahun awal masa kanak-kanak, studi sosial berlangsung seperti itu. Beragam kegiatan seperti ketika anak-anak bersama memutuskan peran imajiner yang mana bermain di rim hutan yang strukturnya akan dibangun di sudut balok, dan seterusnya. Nah, maksud dari kata peran imajiner yang dapat saya pahami adalah, mungkin maksud penulis adalah peran imajiner adalah anak-anak itu masih berada di masa berimajinasi ketika mereka bermain. Ketika mereka bermain, mereka berimajinasi menjadi peran sesuatu. Misalnya mereka di hutan, mereka berimajinasi menjadi pemburu atau menjadi harimau atau sebagainya. Masih berimajinasi di kepala mereka tentang sesuatu hal ketika bermain dengan teman-temannya. Kedua, pertanyaan, apa yang dimaksud dengan konversi ekologi?
Konversi ekologi berada pada paragraf yang berbunyi pengalaman penitipan anak dan sekolah di tahun awal sangat membantu mempersiapkan setiap generasi untuk berfungsi sebagai warga negara dalam masyarakat sipil. Jadi, caranya di mana aturan ditetapkan di kelas dan pilihan tematik investigasi atau proyek untuk memasukkan katakanlah konservasi ekologi. Nah, di sini mungkin maksud penulis adalah konservasi ekologi itu disamakan dengan hubungan sosial anak dengan orang lain itu disamakan dengan konservasi ekologi. Maksud dari konservasi ekologi tersendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Maka anak-anak di studi sosial itu diajarkan bagaimana mereka berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Itu yang dimaksud dengan konservasi ekologi. Ketiga, pertanyaannya, apa saja proses yang menggunakan proses ilmuwan sosial? Itu berada di paragraf dengan kalimat, metode utama untuk memasukkan studi sosial dalam kegiatan kurikuler adalah investigasi konten menggunakan proses ilmu sosial. Ini dikatakan bahwasanya metode utama untuk memasukkan studi sosial dalam kegiatan kurikuler adalah investigasi konten menggunakan proses ilmuwan. Jadi, proses ilmuwan ini digunakan di kegiatan kurikuler atau kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pertanyaan keempat, para guru memfasilitasi pembelajaran dengan melibatkan anak di dalam topik tematik dan berbasis proyek. Kalimat ini berbunyi, jadi melalui diskusi sehari-hari, proyek, dan interaksi pribadi bahwa guru mendorong pembelajaran IPS. Selain itu, para guru memfasilitasi pembelajaran dengan melibatkan anak dalam topik tematik dan berbasis masalah proyek. Nah, topik tematik ini maksudnya adalah ketika pembelajaran itu guru memfasilitasi atau mengajak anak melakukan pelajaran dalam tema-tema, seperti yang ditemukan di PAUD, ada tema air dan sebagainya. Nah, tema-tema ini menjadi pembelajaran, jadi pakai tema-tema. Terus project artinya metode kegiatan pembelajaran itu menggunakan metode project based learning, yaitu kegiatan pembelajaran yang menyelesaikan masalah. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada tambahan, persilakan. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian dari Clariper yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kuesioner. Yang berikutnya ada prediktor yang akan saya sampaikan. Prediktor itu sendiri yaitu memprediksi atau memperkirakan apa yang akan dibahas penulis berdasarkan gambar, grafik, tema, sub-subtema. Yang pertama, dari judul yang pertama, pengantar otoritas studi sosial. Menurut saya, penulis mencoba membahas tentang penjelasan pengantar studi sosial, termasuk di dalamnya sejarah, teori tentang perkembangan sosial, dan dasar-dasar ilmu sosial. Ada judul kedua, studi sosial yang dijelajahi. Menurut saya, penulis membahas tentang bagaimana menunjukkan kepada anak tentang ilmu sosial dengan catatan para pembuat kebijakan awal memperhatikan kurikulum yang menggunakan teknik-teknik ilmu sosial serta konten pelajaran sosial terbentuk dari tujuan dan memastikan bahwa anak paham ilmu sosial dan siap di kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian, definisi ilmu sosial menurut saya, penulis akan membahas tentang pengertian ilmu sosial, tujuan dari ilmu sosial, contoh ilmu sosial, serta penerapannya di kehidupan. Judul selanjutnya ada kurikulum studi sosial, yang menurut saya penulis akan membahas tentang pembuatan kurikulum berdasarkan pada pengalaman anak dan apakah kurikulum tersebut sudah sesuai untuk anak. Berikutnya ada kontribusi budaya dalam investigasi sosial studi. Menurut saya, penulis membahas tentang bagaimana dan apa kontribusi budaya dalam mengembangkan serta
memahami ilmu sosial secara terus-menerus yang akan diberikan untuk anak, agar anak dapat memahami apa itu kepercayaan adat, bentuk sosial, dan materi ciri-ciri ras, agama, atau sosial di masyarakat. Kemudian ada kritis pembangunan sosial dan studi sosial. Menurut saya, penulis membahas tentang kurangnya pembangunan tentang studi sosial pada anak sehingga di kehidupan anak kurang memahami apa itu sosial dan anak tidak bisa merasakan, memahami, ataupun bertindak sesuai studi sosial di masyarakat. Yang terakhir ada kekuatan studi sosial pada kurikulum anak-anak awal. Menurut saya, penulis akan membahas tentang pentingnya studi sosial pada kurikulum anak awal, secara khusus penyelidikan studi sosial pada anak usia dini, memberikan kesempatan bagi anak-anak dan guru untuk mengembangkan aturan dan struktur untuk mendukung pembelajaran studi sosial mereka. Baiklah, itulah beberapa penyampaian atau prediksi apa yang akan dibahas oleh penulis. Yang terakhir ada catatan yang akan disampaikan oleh Selioniola. Baiklah, saya sebagai notulen akan meringkas hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada tugas. Masing-masing orang mendapatkan tugas. Yang pertama summarizer yaitu of Trianti. Yang kedua questionnaire Ovi Dwi Damayanti. Yang ketiga clarifier Selidea. Yang keempat prediktor Winti Aprili. Dan yang terakhir notulen Seliniola saya sendiri. Kegiatan diskusi tersebut pertama, dibacakan terlebih dahulu materi yang sudah dirangkum oleh summarizer yaitu of Trianti. Selanjutnya dilanjutkan dengan kuesioner Ovi Dwi Damayanti. Pertanyaan tersebut dijawab oleh clarifier yaitu Selidea. Kemudian dilanjutkan oleh prediktor Winti Aprili. Di mana pertanyaan tersebut yang pertama, apa yang dimaksud dengan peran imajiner? Maksudnya peran imajiner di sini adalah anak-anak itu masih pada tahap berimajinasi. Ketika bermain, mereka berimajinasi tentang sesuatu dan mereka bermain dengan imajinasi mereka. Misalnya ketika ada di hutan, anak-anak berimajinasi, ia berperan menjadi pemburu, menjadi harimau atau lainnya. Itu adalah masa mereka di mana mereka mengimajinasikan sebuah peran atau sesuatu ketika pada saat bermain bersama teman-temannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konservasi ekologi? Dijawab oleh Selidea, yaitu maksud kata konservasi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini maksudnya lingkungan alam, seperti habitat dan sebagainya. Namun di kalimat ini dikatakan bahwa anak-anak dalam pengenalan sosial disamakan seperti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagaimana dia berhubungan baik atau buruk dengan lingkungan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang menggunakan proses ilmuwan sosial? Jawab oleh Selidea, di sini dikatakan metode utama untuk memasukkan studi sosial dalam kegiatan kurikuler adalah investigasi konten menggunakan proses ilmuwan sosial. Maka, proses ilmuwan sosial itu digunakan saat menentukan bagaimana memasukkan studi sosial pada kegiatan kurikuler atau kegiatan belajar di kelas. Dan pertanyaan terakhir, yaitu para guru memfasilitasi pembelajaran dengan melibatkan anak di dalam topik tematik dan berbasis proyek. Yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah, maksudnya adalah ketika pembelajaran di kelas, guru memfasilitasi anak-anak dalam belajar dengan menggunakan topik atau bahasa yang bertema. Dan tema tersebut berbeda-beda setiap pertemuan.
Ini memudahkan anak-anak untuk dapat mendalami sesuatu hal dalam satu tema tersebut, namun tetap memadukan pembelajaran lainnya. Misalnya, tidak hanya mempelajari hal yang berkaitan dengan kognitif, namun juga fisik, motorik, dan hal lainnya. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek, yaitu metode pembelajaran yang digunakan project-based learning. Ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Itulah ringkasan diskusi kita hari ini. Saya kembalikan kepada Nutulen. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah beberapa penyampaian dari yang pertama ada summarizer, yang kedua ada questionnaire, yang ketiga clarifier, yang keempat prediktor, dan yang kelima ada penyampaian dari Nutulen. Dan itulah bahasan kita tentang artikel 7 yang berjudul Pengantar Otoritas Studi Sosial. Baiklah teman-teman, setelah membahas diskusi tersebut, kita akhiri diskusi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.